Right now is training in Dagestan. I'm not going to get with them until January 20th in Perth, Australia. Jika Alexander Volkanovski pernah menyatakan untuk menghadapi Islam Makhachev, maka dia telah mempersiapkan segalanya. Begitu juga halnya Islam, meski bentuk latihannya kali ini bukanlah hal pertama kali dilakukannya. Akan tetapi menjelang pertarungannya dengan juara featherweight asal Australia itu, bisa saja hal ini adalah persiapan yang di luar batas, menurut tanggapan dari banyak orang. Bagaimana tidak, meski ini bukan untuk yang pertama kalinya, Islam kembali menggelar latihan di bawah suhu 0 derajat Celcius, yang mana ini banyak dianggap sebagai bentuk latihan psikopat, namun terhormat. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah informasi selengkapnya. Sebenarnya bentuk latihan yang harus dilakukan Islam Makhachev ini tidak harus melebihi batas jelang menghadapi Alexander Volkanovski. Akan tetapi juara divisi ringan memang tidak pernah menganggap enteng siapapun itu yang akan menjadi lawannya. Hal ini mungkin dapat disepakati setelah penantang kelas bulu UFC peringkat 11. Bryce Mitchell baru-baru ini mengeluarkan kata-kata kasar untuk Alexander Volkanovski. Meskipun menurutnya The Great telah membuat 4 pertahanan sukses dari divisi featherweight-nya melawan Max Holloway sebanyak 2 kali, Brian Ortega dan Chan Sung Jung. Namun terlepas dari kemenangan dan penghargaan yang diraih Volkanovski dengan mengesankan itu, setidaknya ada satu petarung yang tetap tidak terkesan dengan apa yang telah diraih petarung Australia itu. Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Brad Okamoto, Bryce Mitchell dengan percaya diri mengklaim dia bisa mengalahkan The Great di Octagon. Sambil dia juga mengklaim dari semua kemenangan Volkanovski, masih banyak yang diwarnai kontroversi sebagai juara divisi. Dengan santainya Mitchell mengatakan, "Aku bisa saja menjatuhkan Alexander Volkanovski hanya dengan seharga $10 juta. Aku muak dengan perkataannya yang selalu mengatakan bahwa tidak ada lagi pesaing di divisinya yang akan dilawannya. Dia tidak pernah melawan pesaing terberat, dan itu masalahnya, dia hanya selalu mendapatkan pertarungan yang mudah," katanya dengan memberikan alasan mengapa dia mampu menjatuhkan juara divisi featherweight itu. Mitchell kemudian menyatakan ketertarikannya untuk menghadapi Volkanovski malah datang setelah dia mengalami kekalahan satu-satunya dari Ilia Topuria, yang sekaligus merusak nama baik rekornya menjadi 15-1 di UFC 282, setelah sebelumnya dia adalah petarung yang tidak terkalahkan. Petarung yang berbasis di Searcy, Arkansas itu menyerah pada Arm-Tree Angel Chop di ronde kedua. Sejak itu Mitchell terus-terusan menyesali kekalahannya ini karena menurutnya saat itu dia sedang mengalami flu parah sebelum pertandingan. Dan dari semua klaim Bryce Mitchell ini, dipastikan ada yang beberapa meyakini jika dia memang mampu menjatuhkan Volkanovski. Meski di sisi lain itu tidak menutup kemungkinan, ada juga beberapa yang dengan beraninya menganggap jika pernyataannya ini hanyalah sebuah lelucon. Dan arah dari ulasannya ini adalah jika seorang petarung yang berada di peringkat pesaing ke-11 dengan rekor 15 kemenangan dan sekali kekalahan itu saja mampu memberanikan kata dengan mengucapkan mampu menjatuhkan sang juara tersebut. Bagaimana lagi halnya dengan juara divisi ringan yang akan menjadi ujian terbesar Volkanovski, yang malah tidak menganggap enteng petarung Australia itu dengan melakukan pelatihan yang dianggap banyak orang gaya latihan psikopat. Namun dari cara ini latihan Islam itu juga dianggap sebagai bentuk latihan psikopat yang terhormat. Psikopat di sini jelas mengartikan bukannya mengarah kepada tingkah laku Islam yang di luar batas norma kepada orang lain, akan tetapi bentuk persiapan Islam di saat menjelang pertarungannya yang memang di luar batas dari beberapa petarung lainnya. Sebelumnya, Islam juga pernah melakukan pelatihan di luar batas menjelang pertarungannya dengan Charles Oliveira, dengan melakukan latihan berlari di area perbukitan selama berhari-hari tanpa kembali pulang ke rumah. Dan kali ini Islam kembali menunjukkan cara yang lebih menakjubkan lagi dengan berlatih di bawah suhu 0 derajat. Dengan upaya menstabilkan kondisi tubuh dengan suhu yang di luar kondisi kehidupan manusia, itu jelas untuk menambah kekuatan Islam di saat energi normalnya ketika bertarung sudah mulai terkuras. Dengan kata lain, bertahan di area 0 derajat merupakan bentuk pelatihan persiapan energi cadangan juara divisi ringan itu. Dari keberanian Islam dalam persiapannya menjelang pertarungannya dengan Alexander Volkanovski, dimungkinkan sekali akan menambah keyakinan penggemar bahwa Islam akan menghapus impian The Great untuk menjadi juara di 2 divisi.
sekaligus pertahanan gelar pertamanya dengan mengalahkan peringkat 1 pound for pound dunia. Di luar dari bentuk pelatihan Islam Makhachev ini, tidak sedikit yang berpendapat bahwa Makhachev akan dengan mudah membongkar Volkanovski dan menyelesaikan juara kelas bulu itu dengan relatif cepat. Akan tetapi pelatih Javier Mendes sangat tidak menyetujui pendapat ini, yang disebabkan Mendes pun menyadari bahwa Alex Volkanovski merupakan malam yang sulit bagi Islam Makhachev. Perlu diketahui bahwa Makhachev belum berlatih di bawah bimbingan Mendes untuk camp ini, namun itu hanya akan dilaksanakan pelatihnya ketika telah berada di Australia bersamanya. Dan Mendes pun mengungkapkan pemikirannya dengan Helen Yi tentang perebutan gelar yang akan datang, bahwa menurutnya pertarungan ini akan berjalan selama 5 ronde. Namun meskipun demikian, dengan durasi pertarungan yang cukup lama, Mendes tetap yakin bahwa Makhachev akan tetap menjadi pound for pound nomor 1 dengan mengalahkan Volkanovski seperti yang dikatakannya berikut ini. Right now is training in Dagestan. I'm not going to get with them until January 20th in Perth, Australia. So if you know anything about Islam, he trains like a professional, takes it serious like a professional. I'm assuming that the version we saw of Islam against Charles Oliveira, which was spectacular, you're going to see a better version of him coming, because he's highly motivated. He has a mission, he has a goal, and Islam Makhachev is the true professional champion. You know, he's going to do everything correctly. He's got great coaching, you know, with all the guys he has back home with Habib. I just add a few little things, but I'm expecting a great fight between two great fighters, and I expect at the end of the day, Islam Makhachev is going to be pound for pound the best fighter in the UFC. Or in the world, actually, pound for pound, after he beats Alex, which is what I'm expecting to do, but not like people are thinking, like any kind of finish. I don't like that. It's going to be a 5-round. I don't know. I'm not sure he is the toughest. I mean, based on what's on stake, I would say yes, based on that. But is he really? I don't know. Well, what got him to the ground? It wasn't Islam's takedown. It was Islam's punching that took him down. Well, the secret's out, and it should have been out a long time ago. Islam can do it all, you know. So, yeah, if he can't take you down, guess what? You got to deal with him stand up too. I've said it many times that he's the most well-rounded lightweight of all time in champions, you know, of all time. He's the best rounded out of all of them, you know, and I expect him, you know, on February 11th to become pound for pound number 1. I know people are saying, well, you know, you ranked him and said he went too low. Rasanya sulit untuk meyakinkan bahwa Islam hanya akan memenangkan pertarungan itu dengan keputusan, mengingat dari rekor-rekor sebelumnya di mana bintang Dagestan itu telah menyelesaikan 5 lawan terakhirnya, dan dari kelima penyelesaian terakhirnya itu tampaknya Makhachev tidak akan menggunakan remnya untuk Volkanovski. Apalagi setelah Mendes menyebutkan bahwa Islam memiliki persenjataan lengkap untuk bertarung di dalam oktagon. Ini rasanya semacam bahwa petarung yang berlatih di Dagestan itu sebelum menuju Australia kemungkinan besar akan mengeluarkan segala kemampuannya dengan mempercepat pertarungan itu berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.